رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا والفريقين من بيننا جميع يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير بلا أدوان أمر وكيك ولا من ولا نامي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الذي دنيا شفاعته لكل أغن من الأغوال مقدام يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar Roblong beli asem. Jangan lupa pulangnya bawa ikan sepat. Nih kalau saya yang ngomong mudah-mudahan biar kagak bosan, mudah-mudahan juga biar bisa manfaat. Amin. Amin. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa kafa sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para asatid, para asatidah, para tokoh masyarakat, para guru, para kiai, para habaib, para ju'ama, tentunya yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram Ustadz Ismail, Al-Mukarram Ustadz Mustafa, dan juga para guru-guru yang lain yang tentunya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takzim dan hormat kami kepada semuanya. Bil khusus tentunya yang sama-sama kita hormati selaku ketua daripada Majlis Taubatan Nasuha, majlis yang keliling pembacaan surah Yasin, dzikir, tahlil, tahmid di setiap malam Jumat, Al-Mukarram Al-Ustadz Asbunawi Al-Bantani. Mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur. Apa-apa yang direncanakannya, apa-apa yang dicita-citakannya di dalam majlis
taubatan nasuha ini mudah-mudahan dilancarkan, diwujudkan oleh Allah dalam rangkaian syiar agama Allah. Hadirin jamaah Majlis Taubatan Nasuha yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya pada malam hari ini kembali kita diingatkan dalam rangkaian malam Jumat ini kita bisa duduk di majlis ini dalam rangkaian istiqomah. Sekaligus pada malam hari ini tak lupa kita kirimkan doa bil khusus untuk almarhum dan almarhumah orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, bahkan tetangga kita, kiri, kanan, depan, belakang. Pada malam hari ini kelimpahan daripada barokahnya, tunturan rahmat, hidayah, keberkahan selalu melimpah setiap malam Jumat ketika kita melaksanakan istiqomah yang diawali dengan pembacaan suratul Fatihah, kemudian surah Yasin, zikir, tahlil, tahmid dan doa. Itulah rangkaian kebaikan yang kita laksanakan di setiap malam Jumat ini. Mudah-mudahan dengan rangkaian tersebut Allah terus mengingatkan kita, Allah terus membimbing kita di jalan kebaikan, Allah terus juga mencucurkan rahmat kita dalam rangkaian kebaikan. Kira-kira kalau seandainya malam hari ini nggak ada istiqomah, malam hari ini belum ada yang namanya Majlis Taubatan Nasuha, saya yakin mungkin malam ini yang hanya terdengar suara jangkrik, benar nggak? Kalau di tempat ini alhamdulillah setiap malam Jumat yang terdengar dari rangkaian mulut kita, yang keluar dari kata-kata kita, yang keluar dari lisan kita, pembacaan surah Yasin, zikir, tahlil, tahmid dan doa. Itu yang diharapkan oleh ahli kubur kita, oleh keluarga kita, oleh saudara kita. Dan tentunya ketika kita sudah melaksanakan istiqomah, insya Allah yang namanya keimanan kita terus akan ada di dalam hati kita. Al-iman wala yajid wala yanqus. Yang namanya iman kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Bukan iman, bukan yang bukan diketahui malam Jumat emang kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Kalau dia ada capek naik, dia turun. Iman yang ada di dalam diri kita, iman yang selalu kita jaga. Artinya ketika di tempat ini, di istiqomah ini, insya Allah kita jaga yang namanya keimanan kita. Kita panjatkan yang namanya rangkaian doa. Insya Allah ketika kita aminin, yakin bahwa doa itu akan diijabah dengan penuh keimanan dan penuh keyakinan. Yakin kepada Allah apa yang kita laksanakan pada malam hari ini, suratul Fatihah yang kita kirimkan buat almarhum dan almarhumah saudara kita, orang tua kita, guru-guru kita, diterima, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rasa keyakinan dan keimanan dalam diri kita. Kemudian secara otomatis nggak langsung dengan pembacaan suratul Fatihah, Yasin, tahlil, zikir, tahmid, mudah-mudahan itu tanda bakti kita kepada keluarga kita yang tentunya sudah berpulang ke rahmatullah. Inilah yang tentunya tanda bakti kita. Mungkin dulu selama hidup orang tua kita masih ada, kita bisa memandang yang namanya wajahnya, kita bisa melihat yang namanya tubuh dan badannya, kita bisa mendengarkan yang namanya nasihat-nasihatnya. Tetapi saat ini orang tua kita sudah tiada. Bagaimana caranya untuk membalas dari yang namanya kebaikan, membalas budi kepada orang tua, memberikan kebaikan kepada orang tua?
Inilah pada malam hari ini yang kita laksanakan dengan rangkaian pembacaan suratul Fatihah, surah Yasin, zikir, tahlil, tahmid. Kita persembahkan bil khusus untuk orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Mungkin selama dulu masih kita, orang tua kita masih ada, kita pernah yang namanya menyakiti perasaan hatinya sampai dia meneteskan air matanya. Sekarang begitu dia sudah meninggal, dia sudah dipanggil oleh Allah, ada rasa penyesalan dalam diri kita. Bagaimana saya membalas yang namanya kebaikan orang tua? Di dalam rangkaian majlis Taubatan Nasuha inilah tempatnya. Terlebih-lebih kita laksanakan di setiap malam Jumat. Di setiap malam Jumat, ahli kubur kita datang kepada kita, dia mohon agar dia pun didoakan, agar dia diberi kenikmatan di alam kuburnya, agar dia diberikan ketenangan di alam kuburnya. Dengan ini semua doa yang kita kirimkan. Kalau semua makanan anak ini bukan buat yang hidup, kalau buat yang meninggal mah udah bukan makanannya, tetapi doa-doanya yang dari kita panjatkan, bahkan tentunya dengan wasilahnya makanan ini menjadi sodakoh khusus untuk orang-orang yang tadi kita sudah Fatihahin. Amin. Yang udah kita kirimkan suratul Fatihah, dengan apa yang kita makan ini menjadi sodakoh dengan buat dia. Kalau kita lihat hanya sepotong makanan, sepotong kue, nilai buat kita nggak ada apa-apanya. Tetapi buat orang yang sudah meninggal ketika kita sodahkan, inilah yang sangat berharga. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau malam hari ini kita membayangkan orang tua kita dulu, bagaimana dia jerih payahnya dalam kehidupannya, dia berjuang buat kehidupan anaknya, berjuang buat kehidupan kita. Sudah sepantasnya lah, mari sama-sama dengan rangkaian majlis Taubatan Nasuha ini kita membalas baik, budi baik daripada orang-orang tua kita. Kita kenang yang namanya kebaikannya melalui daripada majlis inilah. Ada dalam satu rangkaian cerita, riwayat yang diriwayatkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Kira-kira ada yang kenal nggak yang namanya Nabi Sulaiman? Bukan Sulaiman itu, bukan, itu mah tukang pancing, bukan. Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi yang Allah berikan yang namanya mukjizatnya. Dia bisa berdialog dengan seluruh makhluk yang ada di alam dunia ini. Bahkan makhluk yang di dalam dunia pun dia bisa berbicara, dia bisa berkomunikasi. Bahkan kekayaannya, alam dunia ini semua bisa ada yang namanya kekayaannya. Kekayaannya paling luar biasa adalah Nabi Sulaiman. Tetapi di suatu saat Nabi Sulaiman ingin bagaimana mengetahui yang namanya kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu saat Nabi Sulaiman dia sedang berjalan-jalan di tepi laut, di tepi pantai. Kemudian ada ombak yang begitu besar bergulung-gulung. Akhirnya Nabi Sulaiman manggil yang namanya angin. Kalau kita bukan manggil angin, kalau kita masuk angin, dikerokin udah, buang angin. Tapi kalau Nabi Sulaiman, angin bisa dipanggil, hai angin, berhentilah engkau. Kemudian ketika angin berhenti, secara otomatis ombak yang bergulung-gulung begitu tinggi berhenti. Akhirnya begitu lihat Nabi Sulaiman tidak ada apa-apanya di alam dunia ini. Kemudian Nabi Sulaiman manggil yang namanya makhluk jin, bangsa jin, rajanya jin, yang namanya jin Ifrit. Untung bukan jin Bang David, bukan.
Ada yang namanya Bang David. Dipanggil yang namanya Jin Iprit. Hai Iprit, kemarilah engkau. Ada apa Tuan Raja Sulaiman? Coba engkau masuk yang namanya ke alam lautan ini. Masuk engkau ke dalam lautan ini. Ada apa di dalam lautan ini? Karena ia menyuruh Raja Nabi Sulaiman. Jin itu akhirnya nurut. Masuk dia ke alam laut. Masuk ke dalam laut dasar yang begitu gelap. Akhirnya begitu dia masuk, dia lihat kagak ada apa-apa. Yang ada cuma ikan paus, ikan lele, ikan ada nggak ada, ikan tongkol, ikan teri adanya. Ada ikan hiu paling. Tetapi pada saat itu pandangan yang namanya Jin Iprit, dia terpaku dengan sebuah benda besar berbentuk kubah dengan warna yang begitu luar biasa, yang begitu persis kayak mutiara. Kemudian akhirnya inilah yang sangat istimewa di dalam lautan ini. Akhirnya oleh Raja Jin Iprit tersebut diangkatlah ke permukaan laut, diangkat ke daratan, kemudian dihadapkanlah kepada Nabi Allah Sulaiman. Ya Tuanku Nabi Sulaiman, ya Tuanku Raja Nabi Sulaiman, inilah yang aku dapat di dalam lautan ini. Ada begitu benda yang begitu indah, benda yang begitu cemerlang. Ini terbuat dari mutiara yang begitu indahnya luar biasa. Akhirnya Nabi Sulaiman juga melihat sangat kagum. Akhirnya dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, benda apakah ini yang kau ciptakan begitu mulia dan begitu indah? Baru saat ini aku melihat yang namanya ciptaan engkau, benda begitu indah yang ada di alam laut ini, di dalam lautan ini. Akhirnya begitu Nabi Allah Sulaiman berdoa, itu yang namanya kubah kerang tersebut terbuka. Begitu terbuka, keluarlah seseorang makhluk. Akhirnya Nabi Sulaiman bertanya, hai engkau yang keluar dari dalam kubah, siapakah engkau sesungguhnya? Apakah engkau malaikat? Apakah engkau bangsa jin? Apakah engkau manusia? Akhirnya orang yang di dalam kubah tersebut menjawab, aku adalah manusia. Aku adalah ciptaan Allah. Akhirnya Nabi Sulaiman bertanya kepada orang tersebut, kok engkau bisa tinggal di dalam mutiara, di dalam kubah mutiara yang begitu indah? Dengan apa engkau ditempatkan di derajat yang tinggi ini? Akhirnya dia bercerita, ya Tuanku Nabi Sulaiman, dulu ketika aku masih hidup, dulu orang tuaku ketika masih hidup, aku punya seorang ibu. Ibu yang sudah tua renta. Kemudian ibu tersebut selama di dalam kehidupannya dengan kondisi yang tidak dapat berjalan, tidak dapat melakukan aktivitas apapun. Kemudian aku gendong di atas pundakku. Segala kemana saja apapun yang dilaksanakan, selalu aku gendong di atas pundakku. Akhirnya ibunya tersebut, ibu saya pun berdoa kepada Allah. Dia mohon kepada Allah atas apa yang aku lakukan kepadanya. Allahumma rajukhu qadamatan waj'al makanahu ba'dahu wa ma fi ardin la fil ardi wa la fis sama. Ibunya berdoa seperti itu, yang artinya, ya Allah, berikanlah kepuasan kepada anakku, berilah kepuasan kepada anakku, dan berikanlah tempat
Ketika nanti aku mati, tempatkanlah tempat yang semulia-mulianya, yang tidak ada di bumi dan juga tidak ada di udara. Akhirnya orang tuanya wafat, orang tuanya meninggal. Ketika orang tuanya meninggal, anak tersebut, orang tersebut, dia berjalan-jalan di pinggir laut. Dia berjalan-berjalan di tepi laut. Akhirnya begitu dia sedang berjalan di tepi laut, ada kubah yang begitu indah. Begitu dilihat kubah itu, maka kubah pun terbuka. Begitu terbuka, ada rasa ingin tahu dalam dirinya, ada apakah di dalam kubah tersebut. Akhirnya saya masuk ke dalam kubah. Ketika dia sudah masuk, kubah pun tertutup. Dengan izin dan kuasa Allah, kubah itu akhirnya masuk ke dalam laut. Maka inilah aku bisa tinggal di dalam kubah. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya, dengan apa engkau bisa hidup di dalam kubah? Bagaimana engkau cara makan dan minummu? Allah telah menyediakan aku di dalam kubah. Allah adakan, Allah memberikan yang namanya pohon-pohonan, Allah memberikan tumbuh-tumbuhan dengan buah-buahan yang begitu segar. Ketika aku lapar, aku bisa makan buah-buahan tersebut. Kemudian bila aku haus ingin minum, maka pohon tersebut mengeluarkan air. Kemudian kata Nabi Sulaiman, bagaimana engkau bisa mengetahui yang namanya hari sudah malam, yang namanya hari sudah waktunya siang? Ketika datang yang namanya waktu malam, ketika terbenamnya matahari, ketika tergelincirnya matahari, maka yang namanya kubah tersebut menjadi gelap. Ketika datang yang namanya fajar, siang mendatang, maka kubah tersebut berubah menjadi putih. Inilah waktu aku tahu, oh pada saat ini sudah datang yang namanya waktu malam. Kemudian ketika sudah memutih terang, inilah yang namanya waktunya siang. Akhirnya Nabi Sulaiman, dia berdoa kepada Allah, dan orang tersebut masuk kembali ke dalam kubah, dan kubah tersebut dengan izin Allah, maka kubah tersebut masuk kembali ke dalam lautan, tergelincir kembali ke dalam lautan. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira paham kagak dengan maksud tujuan daripada cerita ini? Ringkasan cerita ini kira-kira tahu kagak maksudnya? Jangan bengong-bengong aja. Tahu nggak maksudnya? Insyaallah. Insya Allah. Ini Ustaz Ismail nganggut-nganggut. Oh lagi. Maksud daripada ringkasan cerita ini adalah bagaimana ketika kita pada malam hari ini kita memuliakan orang tua kita, bapak kita, ibu kita, saudara kita, guru-guru kita yang sudah meninggal di alam kuburnya dengan rangkaian suratul Fatihah, dengan doa-doa yang kita baca. Inilah yang diharapkan. Kalau orang tua tadi dia berdoa kepada Allah dengan untuk anaknya yang masih hidup, dikabulkan oleh Allah ketika dia wafat. Sekarang bagaimana kita? Kita yang masih hidup di alam dunia, kita kirimkan doa, kita kirimkan surat Al-Fatihah, kita kirimkan surah Yasin buat keluarga kita, orang tua kita yang sudah ada di alam kubur. Kira-kira yakin gak dikabul oleh Allah? Yakin. Insya Allah. Ini adalah rangkaian terbaik yang kita laksanakan pada malam hari ini. Inilah kita dalam tidak lain tidak bukan kita mencari yang namanya ridho orang tua.
Ridallahi bi ridal walidaini, suqtullahi bi suqtil walidaini. Sesungguhnya ridhonya Allah tergantung daripada ridhonya orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya daripada orang tua kita. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keistimewaan kita, keberuntungan kita dalam rangkaian kita jadi jamaah, dalam rangkaian kita masuk di dalam rangkaian istiqomah Majlis Taubatan Nasuha. Alhamdulillah. Ini tentunya yang menjadi keberuntungan buat kita. Kalau seandainya majlis ini tidak ada, majlis ini kita dirikan. Kalau seandainya mungkin jamaah, dia bisa kirimkan doa secara pribadi, mungkin di rumahnya masing-masing. Tetapi ketika kita sudah berjamaah, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga alhamdulillah, kagak ada ruginya kita duduk di dalam suatu majlis, terlebih-lebih di malam Jumat ini. Kita berkumpul, kita bisa bermuajah, kita bermuasabah, kita bertegur sapa, kita saling mendoakan, kita saling bersalaman, maka rahmat Allah turun kepada kita. Kan ada katanya itu sering kita dengar, kalau suntuk di rumah jangan diam aja, keluar halaqah, keluar barokah ke rumah teman, ngobrol ngumpul kepada kan jadi terbuka pikiran kita. Begitu ditanya kita datang, lu lagi ngapain? Gue lagi puyeng. Gue doang kali yang protes. Lu juga puyeng katanya. Tetapi kalau kita sudah kumpul, insya Allah permasalahan apa yang di dalam diri kita tentunya ada jalan keluarnya. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah sama-sama kita syukuri pertemuan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ketika hati kita sudah tanamkan yang namanya di Majlis Taubatan Nasuha dengan niat tulus ikhlas kepada Allah, dengan tulus niat mencari ridhonya Allah. Mudah-mudahan setiap malam Jumat pun kita diberikan kemampuan bisa hadir duduk di tempat ini. Amin. Bahkan nanti ketika istiqomah mungkin malamnya akan datang ada di antara salah seorang jamaah. Mari sama-sama dengan penuh semangat ikhlas ridho karena Allah. Bukan lantaran karena ketua kita Ustaz Asbunawi, bukan karena lantaran kita ingin dengar doanya Ustaz Ismail, bukan lantaran kita dengar zikir tahlilnya Ustaz Mustafa, bukan. Bahkan bukan karena kita ingin lihat tampangnya Bang Hasan, bukan. Tetapi kita datang di majlis ini tidak lain kita mencari yang namanya ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus kita ingat kebaikan orang tua kita. Kita ingin membalas jasa kebaikan orang tua kita. Bahkan seandainya kita ingin membalas jasa baik orang tua kita, kita membalas jasa ibu kita, bapak kita, guru kita, harta yang kita punya, uang yang kita punya, kita kumpulkan, kita kasih orang tua kita, itu belum bisa membalas yang namanya kebaikan orang tua kita. Bagaimana selain kita kumpul duduk di dalam suatu majlis, kemudian keluar yang namanya doa-doa dari ucapan lidah kita, keluar ucapan doa-doa kita dari lisan kita, keluar doa-doa yang keluar dari mulut-mulut kita, maka itulah yang dapat membuat hatinya menjadi senang. Ketika hatinya senang, Allah pun pandangan kepada kita dengan pandangan yang senang, pandangan yang berbahagia. Bukan mentang-mentang nama saya bahagia, bukan. Tetapi Allah memandang kita dengan ikhlas, dengan penuh rasa senang dan bahagia. Alhamdulillah, orang-orang ini berkumpul di dalam suatu majlis, dia ingat mengenang yang namanya kebaikan orang-orang tua kita. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sebagai penguat, ini ada sebagai keberuntungan kita.
Nggak semua orang bisa pada malam Jumat ini dia berkumpul di tempat ini. Nggak semua orang bisa berkumpul di tempat yang penuh dengan kebaikan. Tidak semua orang berkumpul dengan ucapan-ucapan doa. Tetapi alhamdulillah, Allah pada malam hari ini didudukan kita di dalam suatu majelis yang penuh barokah. Mudah-mudahan segala hajat, niat, doa yang telah kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita niatkan dalam hati kita, mari sama-sama kita tanamkan istiqomah pada malam Jumat ini. Ketika dilaksanakan di tempat manapun, kapanpun, mari sama-sama kita saling bersatu, saling tentunya menanamkan rasa di tempat ini dalam rangkaian kebaikan. Rasa cinta yang kita tanamkan di majelis ini bukan lantaran siapapun, dan juga kita tidak mencari apapun, tetapi tidak lain tidak bukan dengan rasa cinta kepada orang tua kita, cinta kepada guru-guru kita, cinta kepada saudara kita, kemudian cinta kepada Allah dan Rasulullah. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan juga buat penguat buat kita ketika melaksanakan yang namanya majlis taubatan nasuha. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari sama-sama sebelum saya tutup kembali kita baca surat Al-Fatihah, khusus untuk semua jamaah yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, diluaskan rezekinya, dikuatkan iman dan Islam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala di antara saudara kita, keluarga kita, jamaah kita yang pada malam hari ini dia sedang terbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, khusus untuk Bapak RW Robiansyah, mudah-mudahan diangkat segala penyakitnya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dan juga diberikan kesabaran di dalam ujian yang Allah berikan. Dan tak lupa mari sama-sama kita doakan juga untuk anak-anak kita yang sedang dalam pendidikan, baik yang sudah bekerja, yang sudah berumah tangga. Kita doakan mudah-mudahan hidupnya dimudahkan, dilancarkan oleh Allah, dan dijadikan anak kita waladun soleh dan solehah. Dan juga manakala pada malam hari ini di antara jamaah punya hati niat sesuatu, ingin membahagiakan yang namanya orang tuanya, ingin juga kebersamaan di dalam majlis ini bersama jamaah, mudah-mudahan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan nyata di dalam doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin shalih wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian juga tentunya kita mustajabkan doa ini dengan infak. Udah belum infak ini? Belum. Nah, ini yang penting. Kalau giliran infak aja dah udah astagfirullahaladzim, masuk itu lewat, alhamdulillah lagi. Ya, jangan. Ibadallah ijalallah bisudani adlillah wa kunu ana madillah aganaba libadillah berkabi salatullah ala sabi salamullah yudu'idimi al-islam yubalmallah ya Allah sa'adakum fa'alakum walijul barajalakum wa bi amrin
amin, 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 amin. Ya Allah Rabbal alamin. Alhamdulillah. As-sadaqah tatba'ul bala. Sesungguhnya dengan sedekah yang mudah kita keluarkan berupa infak makanan, maka akan dihindarkan daripada bala yang akan menimpa pada diri kita. Dan juga doa silahul muslimin. Sesungguhnya inilah yang pada malam hari ini doa yang kita panjatkan menjadi senjata buat kita, menjadi modal buat kita. Amin, ya Allah. Senjatanya seorang muslimin adalah doa. Makanya jangan takut-takut, kemudian juga jangan merasa majelis ini cuma hanya sekedar kecil. Itu pandangan mata kita, tetapi di pandangan Allah inilah orang-orang yang pada malam hari ini yang namanya dapat kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja, mudah-mudahan penguat buat hati kita. Mari sama-sama sebelum kita tutup, sekali lagi kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini semua menjadi kebaikan buat kita semua. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma tsabbitna bil iman wa tsabbitna bil islam wa tsabbitna bil tauhid wa tsabbitna bil ma'rifah. Amin ya Allah. Wa tsabbitna ala dinil islam dari dunya ila daril akhirah. Allahumma ya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum bi salam wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.